Mas Gibran ini kan tidak pernah mengikuti pertandingan yang benar-benar terjadi pertandingan itu ya. Iya, Pemilihan wali kota itu bukan pertandingan menurut lu? Bukan pertandingan. Bukan karena anak presiden kan? Bukan. Bukan karena di MK bakal lolos nih kalau anak presiden yang ada. Itu pun nggak terpikir kita. Enggak. Hal itu tersebut juga nggak terpikir. Karena kita berjuang benar-benar putusan MK, itu pun kita deg-degan antara lolos atau enggak. Jadi politik Gibran ini bawa untung atau buntung? Gegap gempita pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai terasa seantero negeri. Baca pres dan cawapres dari koalisi yang ada telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD serta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendaftar dalam waktu bersamaan ke KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Di hari pendaftaran, para pendukung kedua kubu turut memeriahkan dan mengantar calonnya masing-masing ke KPU. Pada Rabu 25 Oktober 2023 yang merupakan batas akhir pendaftaran Baca Pres dan Cawapres 2024 ke KPU, saya Abraham Silaban berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka, Prabowo hendak berangkat mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka di hadapan para pendukungnya. Di Jalan Kartanegara 4, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyamakan langkahnya untuk kemudian mendaftar ke KPU dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban, saya akan kupas dan saya akan telusuri bagaimana kans dari pasangan calon ini lepas dari pergunjingan dan polemik yang terjadi. Kita simak bersama. Usai mendeklarasikan pasangannya, Prabowo Subianto mempersilahkan Gibran Rakabuming Raka menyapa para pendukungnya di Indonesia Arena Senayan. Semua bentuk dukungan telah ditandatangani dalam bentuk nota kesepakatan untuk mengantarkan pasangan Prabowo Gibran ke Komisi Pemilihan Umum. Dan saya Abraham Silaban menjadi saksi mata di mana penandatanganan dukungan ini dilakukan. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Itu mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup
milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu aman sehat untuk mencegah stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai deklarasi, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diantar pendukungnya berangkat ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftar sebagai Baca Pres dan Cawapres Pemilu 2024. Di belakang saya saat ini akan dilakukan pendaftaran Prabowo Gibran. Kan kita tahu sama-sama putusan MK saat itu yang dikeluarkan akhirnya memberikan celah atau ruang bagi Mas Gibran tentunya untuk akhirnya bisa maju ya sebagai cawapres itu. Nah, proses yang setengah matang itu yang menurut saya harus benar-benar dimatangkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Para pendukung kubu masing-masing pun menyiapkan strategi dan program untuk meraih suara publik di pemilihan presiden nanti. Lantas bagaimana para simpatisan Baca Pres dan Cawapres melihat ketatnya kompetisi Pilpres di tahun 2024 ini? Halo Bu. Abraham Plus. Ya AB Plus nama programnya. Iya Bu, kalau ngumpul-ngumpul kayak gini biasanya lagi ngobrolin apa Bu? Ya politik, ekonomi, Waduh. ekonomi nggak ada apa-apa mahal. Ini bahasan tingkat tinggi semua ini kira-kira Bu ya. Cabai 5.000 sedikit. Ya penting itu Bu. Ya penting. Karena kebahagiaan keluarga, utama suami di rumah adalah dengan isi dapur dan masakan dari istri.
di dapur gitu ya Bu ya. Ya, Mudah-mudahan aja ada presiden baru, ada perubahan lebih. amin, amin Bu. Izin Bu, nanti saya nongkrong di sini boleh ya Bu ya? Boleh, makasih ya Ibu ya. Sobat, saya datang langsung ke jantung perekonomian masyarakat yang mana mereka membuka warung-warung kecil. Kita bisa katakan warung kopi, pengkolan, dan lain sebagainya di bawah rel kereta di wilayah Jakarta Pusat. Dan saya ingin membangun diskusi politik dekat dengan masyarakat dan agar bisa dekat mendengar apa saja aspirasi dan persoalan yang mereka ingin utarakan dan sampaikan terkait dengan ramainya isu kontestasi pemilihan presiden 2024. Saya akan ajak Anda langsung ke warung kopi dan kita langsung berdiskusi dan berbincang bersama dengan narasumber. Izin ya Bu ya? Iya. Kasih Bu, nanti ikut ya Bu nanti ya, terlibat ya Bu. Kasih ya Bu. Oke. Pada episode hari ini, AB Plus tayang sedikit berbeda. Di sini saya Abraham Silaban akan berbincang hangat penuh kesederhanaan dengan narasumber luar biasa yang sudah hadir. Tempatnya memang tak ber-AC dan sedikit berisik. Namun hiruk pikuk menyongsong pemilihan presiden rasanya lebih kental dirasa. Di mana lagi kalau bukan di warung kopi. Sobat, hari ini AB Plus menghadirkan satu percakapan dari tempat-tempat di mana ekonomi kecil berkembang. Kami hadir di warung yang sederhana seperti ini, tapi perbincangan ini kaitannya dengan masa depan Indonesia. Ada Bung Manik Margana Mahendra, Wakil Ketua Umum Pemuda Perindo. Luar biasa. Sehat, Bung? Sehat, sehat Bu. Ada juga Bung Pangi Syarwi Caniago, dia adalah analis politik. Dan juga ada Bang Jamal. Bang Jamal ini dari Ketua Umum Kami Gibran. Yes. Oke, thank you ya. Abang-abang semua, thank you Bang sudah Gibran. datang di sini. Sebelum kita diskusi, kelihatannya kita harus pesan dulu nih, satu-satu dulu nih, supaya kita nanti enak ngomong politik sambil ngopi telur kita. setengah matang, Gus. Wah, Telur setengah matang. kenapa setengah matang Bang? Oke, telur setengah matang satu. Lu pesan kopi atau apa? Saya kopi hitam aja. Kopi hitam. Harus jelas. Kopi hitam harus jelas. Kalau setengah matang tadi, politiknya harus matang. Politiknya harus matang ya. Bang Jamal. Bagus. Sama deh, setengah matang juga. Setengah Dua matang. telur. Oke. 3 telur kena 3 calon, Gus. 3 telur. Nggak pesan setengah matang. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, tapi Yang semua matang-matang. Kopi sudah ada. yang matang-matang. Nah, ini menarik nih. Ngobrolin soal setengah matang dan matang. Yang jelas Manik sudah menyampaikan jangan-jangan ini ada semantik di baliknya. Ingin calon presiden yang duduk di sana adalah yang betul-betul matang, bukan yang setengah matang. Apakah begitu artinya? Oh iya, Karena tentu ya. kami dengar sebetulnya Anda orang pergerakan Ya, BEM UI, Ketua BEM UI tahun 2019, dan sekarang anak-anak mahasiswa itu sedang demonstrasi adik-adik Anda di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, komentarmu. betul. Jadi ya nih ngomongin matang setengah matang itu kan sebenarnya balik lagi bisa jadi subjektif gitu ya. Tapi apa yang matang dan tidak matang yang harus kita sama-sama lihat dalam fenomena ini sebenarnya adalah bagaimana kita mau melihat proses pemimpin-pemimpin muda ini gitu. Bukan justru mengangkangi prosesnya. Sebenarnya itu sih. Jadi kan kita tahu sama-sama putusan MK saat itu yang dikeluarkan akhirnya memberikan celah atau ruang bagi Mas Gibran tentunya untuk akhirnya bisa maju ya sebagai cawapres gitu. Nah, proses yang setengah matang itu yang menurut saya harus benar-benar dimatangkan. Karena kalau saya ditanya apakah pemimpin muda itu bisa? Bisa. Saya pun juga berharap lebih banyak kesempatan buat orang-orang muda bergabung dalam politik. Tapi masalahnya lewat proses yang matang atau proses yang setengah matang. Tapi ada lagi Bang, satu. saya nggak jadi setengah matang nih. Ini masih pembukaan. Matang sadap. Nah, tapi ini menarik. Indikatornya apa sih dari seorang anak muda untuk menilai seorang pemimpin ini dirasa matang atau tidak matang untuk maju dalam kontestasi pilpres? Oke. Saya yakin sebenarnya generasi saya, teman-teman generasi Z dan milenial itu punya kesadaran yang cukup tinggi tentang masalah politik gitu ya. Jadi yang mereka lihat pasti adalah karya, rekam jejak, dan bagaimana substansi atau gagasan dari pemimpin-pemimpin muda kita gitu ya. Jadi ini tidak terbatas pada usia sebenarnya. Tapi seberapa besar kekuatan gagasan itu bisa masuk. Tapi balik lagi,
apa yang perlu kita soroti di sini sebenarnya bukan pada batas usia, bukan pada masalah gagasan, karena itu debatable. Ruang yang semua orang itu bisa masuk di dalamnya, gitu. Menurut saya, gitu ya. Karena toh sebagai contoh, kita bisa lihat Chile bahkan presidennya dulu aktivis mahasiswa usianya waktu dilantik sekitar 36 tahun waktu itu. Terus juga kita lihat Macron pada saat dilantik pun juga usianya 39 tahun, di bawah 40 tahun lah standarnya Indonesia kan. Artinya banyak peluang bahkan di negara-negara lain pun pemimpin-pemimpin muda itu bisa masuk. Tapi yang jadi pertanyaan adalah proses apa yang dilewati pemimpin muda tersebut. Kalau misalnya karena dia punya privilege, omnya adalah ketua MK, gitu ya. Kemudian proses ini dikangkangi dengan mudah, belum matang gitu ya. Akhirnya mendapatkan privilege tadi, ya ini jadi tidak setara untuk semua orang muda yang lain menurut saya. Karena ya kalau kita bilang siapa sih sebenarnya pemimpin muda, kepala daerah misalnya gitu ya, yang usianya di bawah 40 tahun ada banyak, bukan cuma Mas Gibran kan sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian apa ya namanya ibaratnya elektabilitas naik, itu kan ada privilege Mas. Nggak soal usianya sebetulnya, Bang Jamal katanya. Tapi prosesnya, ini jangan sampai ada politik mentang-mentang nih. Kita kenapa kami Gibran tuh mendorong Mas Gibran itu jadi cawapres ya. Kalau saya pribadi sendiri saya udah pernah ke Kota Solo. Ya. Saya kenal Mas Gibran, saya ketemu berapa kali, saya lihat kemajuan Kota Solo yang dibangun sama Mas Gibran tuh luar biasa. Itu kita akuin gitu ya. Kita bisa ngelihat, bisa akuin kalau Kota Solo pembangunannya luar biasa. Nah, terus juga Mas Gibran saya melihatnya tidak pernah bawa embel-embel Pak Jokowi sama sekali. Kalau dia ngobrol, terus kalau memang dia ingin majukan, kalau dia kerja, gitu semuanya dia nggak pernah membawa yang nama bahwa kalau dia anak presiden gitu ya. Memang dia pekerja. Tapi dalam kehidupan dia sehari-hari, lo profilnya kelihatan banget. Mobil dinas yang dia pakai pun itu bisa di branding, beliau branding. Terus kita bisa lihat sosial media beliau pun isinya nggak ada foto beliau, tapi adalah mengenai acara-acara seperti acara UMKM Kota Solo dan semuanya. Terus santunnya gitu ya. Gitu. Nah, begitu kita lihat, saya pertama kali ke sana, terus saya ngobrol sama teman Solo. Ini cocok nih jadi pemimpin nasional untuk 2024. Boleh nggak kita dorong? Gitu. Udah matang nih. Udah matang dia sekarang. Ini 3 atau 2? Gus, 3 ya? Dulu ini 2 Gus ya? Wah. Ini 2 juga, ini 2 ya? 2. Sama 2. Jadi 2 calon yang akan jadi masuk putaran 2. Ya karena 2 putaran. Ya. Oke, balik lagi. Nah, begitu kita ingin majukan Mas Gibran, gitu ya, Mas Gibran nggak pernah minta, tapi kita yang dorong, gitu ya. Begitu kita mendorong, ternyata ada keterbatasan dari sisi syarat umur di MK. Terus kita cari solusi gimana caranya, gitu ya. Akhirnya teman-teman buat ke MK, masuk ke MK, gitu ya, kita berjuang di MK, akhirnya kan dikabulkan umur tetap, tapi pernah menjadi kepala Tunggu dulu. daerah. Berarti Bang Jamal tuh yang masukin judicial review-nya. Teman-teman. Teman-teman. Operatornya Bang Jamal. Kita langsung demo nih. Jadi di sana. yang keladinya ada di sini nih. Yang dorongnya ada di sini. Mahasiswa salah alamat itu demonya harusnya ke sini demonya. Ada Bang Jamal. Jadi by design Bang, emang mau didorong. Memang karena kita memang mendorong. Mas Gibran nggak pernah minta. Mas Gibran tuh nggak pernah minta beliau mau jadi cawapres, memang kita dorong. Sampai selesai keputusan MK pun Mas Gibran masih tetap belum ngambil sikap apapun gitu ya, walaupun memang masih agak bias dan semuanya. Gitu. Tapi tetap kita dorong bahwa kita butuh pemimpin anak muda di tahun 2024. Kenapa kita Bang? Kenapa harus Gibran sih? Kan banyak anak muda yang lain sebetulnya indikatornya. Saya pernah punya pengalaman misalnya jadi ketua BEM di universitas gitu ya. Saya mengalahkan lawan saya waktu itu. Kami ada 2 calon. Saya dapat sekitar 12 ribuan suara, beliau dapat sekitar 5.000 atau 6.000 suara gitu. Jadi ada pertandingan. Mas Gibran ini kan tidak pernah mengikuti pertandingan yang benar-benar terjadi pertandingan gitu ya. Iya, Pemilihan wali kota itu bukan pertandingan menurut lu, Bro? Bukan pertandingan. Kenapa harus Gibran sih? Kan banyak anak muda yang lain sebetulnya indikatornya. Iya, yang pertama kita lihat adalah sosoknya beliau. Sosok beliau begitu saya ke sana ya karena saya cuma kenal anak muda yang seperti beliau ya Mas Gibran gitu ya gitu. Makanya Bukan kita karena anak presiden kan? Bukan.
Bukan karena di MK bakal lolos nih kalau anak presiden yang ada. Itu pun nggak terpikir kita. Enggak. Hal itu tersebut juga nggak terpikir. Karena kita berjuang benar-benar putusan MK itu pun kita deg-degan antara lolos atau enggak. Kita nggak pernah terpikir itu lolos atau enggak. Deg-degan tuh. Masa iya? Benar. Nggak terpikir aja jadi. Nggak terpikir. Nggak kepikiran jadi. Nggak pernah terpikir. Oh kita ngajukin judicial review. Ternyata ada konflik kepentingan di sana. Beberapa Ketua MK-nya adalah omnya. Beberapa gugatan di awal kan udah ditolak-tolak tuh. Tolak tuh udah deg-degan kita. Deg-degan ini jadi nggak ini ya gitu. Barang ini jadi nggak gitu. Ternyata ada gugatan terakhir yang alhamdulillah dikabulkan ya gitu. Nah setelah itu pun gitu ya muncul lagi bahwa Mas Gibran juga belum sounding beliau maju ke putusan MK. Kita coba dorong terus bahwa kita mencoba menyuarakan bahwa ini suara anak muda. Karena kita lihat kepentingan anak muda itu banyak sekali suara-suaranya. Contohnya misalnya ya lapangan kerja. Ya, terus yang kedua kita akui tidak mau kita apapun tidak. Bagaimana anak muda itu bisa memilih mempunyai rumah. Harga rumah sekarang tinggi banget karena harganya kan gitu loh. Sekarang aja daerah nggak usah jauh misalnya Jakarta yang pinggir aja udah cukup tinggi kan gitu. Nah itu salah satunya kita dorong juga kita lihat. Nah terus juga kita ngeliat bahwa 2024 ini anak muda harus tampil, harus naik. Iya masalahnya nggak masalah anak mudanya tadi. Kalau tadi Manik bilang atau Manik mau masuk nih? Boleh. Gimana Manik? Langsung aja. Ya langsung aja. Saya tertarik. Nggak boleh langsung. Ini Nggak boleh langsung, harus ada proses ya. Proses. Harus nggak boleh langsung. Nggak boleh langsung. Bebas tol. Nggak, yang ditanyakan soal prosesnya gimana? Menarik sebenarnya sebelum menjawab tentang isu muda ya, ini kebetulan visi misi itu udah keluar Bang, dokumen visi misi ya. Kalau saya bedah bicara tentang orang muda segala macam, memang yang secara literal menuliskan ada misi pemuda di dalam visi misinya itu adalah Prabowo dan Gibran. Tulisannya pemuda. Tapi kalau didalami visi misinya, kata pemuda dan anak muda itu jauh lebih sedikit dibandingkan dari visi misinya yang ada di Anies Caimin ataupun Ganjar Mahfud. Jadi narasi anak muda itu menurut saya tidak masuk secara dokumen tertulis dalam visi misinya Prabowo Gibran. Kedua, kalau misalnya masalah hunian tadi ya, di hunian pun di dalam visi misinya hanya tertulis sekali, itu bisa dilihat. Jadi menurut saya nggak benar-benar serius digarap di dalam visi misi gitu. Dan balik lagi Mas, kalau kita bicara orang muda, kalau kita melimpahkannya hanya kepada Gibran gitu ya, tentu ini jadi pertanyaan bagi orang-orang seperti saya gitu. Saya pernah punya pengalaman misalnya jadi ketua BEM di universitas gitu ya. Saya mengalahkan lawan saya waktu itu. Kami ada 2 calon. Saya dapat sekitar 12 ribuan suara, beliau dapat sekitar 5.000 atau 6.000 suara gitu. Jadi ada pertandingan. Mas Gibran ini kan tidak pernah mengikuti pertandingan yang benar-benar terjadi pertandingan gitu ya. Iya, pemilihan wali kota itu bukan pertandingan menurut lu? Bukan pertandingan. Siapa yang ditandingin oleh Gibran? Oh kaget saya nih baru kali. Masa ya? Ya ada prosesnya, tapi kemudian apakah gimmick bisa aja kali disebut? ya? Nah itu dia, pertandingan apa itu? Jadi secara background, secara pengalaman, menurut saya itu semua masih bisa diadu lah sama orang-orang lain yang selain dari Mas Gibran gitu ya. Yang harus kita sama-sama lihat sekali lagi adalah nalar kritis kita bahwa ini bukan tentang orang mudanya, tapi konflik of interest yang terjadi di dalam masalah ini. Ada omnya di MK, bapaknya presiden, dia jadi kepala daerah kebetulan gitu ya. Saya nggak tahu ini kebetulan apa memang by design, itu akhirnya kemudian didorong jadi calon wakil presiden. Tapi masalah MK itu kan sekarang sudah dibentuk MK-MK kan? Iya. Mahkamah Kehormatan. Iya. Masalah keputusan MK harusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi, harusnya. Karena kalau memang nggak setuju ya udah majukan ke MK-MK. Ada kode etiknya. Ya, Mahkamah Kehormatan kan. Mahkamah. Nah itu silakan maju ke MK-MK daripada kita wah MK begini bawa ini ada konflik interest dan lain-lain. Kan sudah dibentuk MK-MK sekarang. Silakan memang itu ya udah majukan ke MK. Kan itu. Kita ya udah silakan. Ini kan negara hukum. Begitu negara hukum sudah mengatakan bahwa umur tetap dan terus pernah menjadi kepala daerah, kita tegak lurus sama hukum karena ini negara hukum. Kalau memang ada warga negara nggak setuju, keberatan, silahkan maju ke MK-MK. Oke. Gitu. Nah, kalau kita lihat banyak yang keberatan, saya ke boleh minta Pang ini. Agus. minta garam dikit. Minta garam. Kurang garam, Gus. Telurnya setengah matang harus dikasih garam. Supaya banyak makan asam garam. Politik tanpa garam. Oke. Jadi gini,
sebelum saya ke Bang Pangi, saya pesan juga deh satu deh. Saya pesan teh manis aja. Teh manis hangat, karena ini 2 kopi kan ya, kopi hitam sama. Nah, Bang Jamal pesan teh manis, saya juga pesan teh manis aja. Nanti jangan lupa ya Gus ya, habis ngomong nih ya, ada mie rebus nih. Oke, saya ke Bang Pangi ya. Bang Pangi, kalau menurut Bang Pangi ini gimana nih kira-kira? Kita udah tahu bahwa putusan MK itu kan final dan binding ya, akhir dan mengikat. Tapi lantas mengapa begitu kuat saat ini semacam pergerakan yang menuntut keadilan di Mahkamah Konstitusi? Balik lagi, kalau disebut ada political by design, ada juga diskursus yang berkembang. Jangan-jangan yang demo di sana juga by design gitu. Membawa kepentingan tertentu. Bagaimana komentar Anda? Ya sebenarnya betul Mas Abdi. Kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa dalam politik itu mazhab saya itu tidak ada yang alamiah. Semuanya itu ada desain. Ada arsiteknya, ada perancangnya, ada yang mendesain. Termasuk kan Gibran jadi wali kota, desainnya ternyata ada sama Mas Jamal kan. Dan maju sebagai cawapres hari ini, desainnya juga ada sama Mas Jamal. Belum ikut, wali kota saya belum ikut. Artinya belum ikut. Udah jadi wali kota baru ikut. Ya, artinya tidak ada yang alamiah. Oke. Nah, soal demo tadi itu apakah ada yang mendesain juga, yang mensponsori, atau ada kepentingan juga di situ, itu hal yang biasa saja menurut saya. Karena perjuangan tentu punya kepentingan masing-masing kan. Persamaan kepentingan mereka, misalnya satu mencari jalan keadilan, yang satu adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak politik misalnya. Kan sama-sama kepentingannya ada. Saya termasuk yang percaya politik itu ada arsiteknya, ada desainnya, ada operatornya, ada yang menggerakkan. Semuanya tidak ada yang alami. Fairly speaking lah ya, apakah betul semua atau katakanlah hampir seluruh secara masif masyarakat Indonesia benar-benar dikecewakan oleh putusan MK itu, atau jangan-jangan sebetulnya ada yang digembirakan? Kita nggak bicara soal partai politik, kita nggak bicara soal elit-elit politik, tapi kita bicara pendukung Pak Jokowi misalnya ingin pembangunannya dilanjutkan dan mereka merasa bergembira ria, bersukaria atas putusan tersebut. Ya, saya nggak tahu persis ya siapa yang gembira, siapa yang senang. Tapi yang penting sih kalau dalam konteks ini, dalam putusan MK ini, yang menjadi problem kan bukan soal yang senang dan bahagia. Kalau bahagia tentu yang hari ini Gibran sebelumnya tidak ada jalan untuk menjadi cawapres, tiba-tiba dengan koma itu beliau punya jalan untuk menjadi cawapres, itu kan tentu ada merasa punya manfaat lah, dapat keberkahan lah. Tapi kalau kemudian yang tidak terima, ada juga yang bahagia mungkin misalnya calon lain, suara Mas Ganjar ini ada yang menjadi kanibal dengan masuknya Gibran. Partai lain tentu ada seperti PDIP juga merasa nggak happy kan dengan majunya Gibran, karena Gibran maju itu mengganggu potensi kemenangan dari pasangan dari Ganjar Mahfud. Karena sumbernya sama. Provinsi kuncinya Jawa Tengah juga. Kemudian akan banyak hal yang kurang, akan hilang dari bertarungnya Gibran. Jadi banyak yang bahagia, banyak yang sedih. Nah, kalau saya membacanya begini, kalau MK memutuskan itu kemudian dengan proses yang tadi itu, kan saya bukan pakar hukum tata negara, menjelaskan tentang penambahan norma baru, kemudian ada diksi baru, koma, dan itu memaksa dalam sepanjang kita punya Republik Indonesia, tiba-tiba harus ada pasal itu ditambahkan gitu ya, yang bukan menjadi legal policy pembentuk undang-undang harusnya DPR Presiden, tiba-tiba menjadi kewenangan MK yang tidak ada dalam sejarah sepanjang kita punya Republik, dan mungkin juga tidak ada dalam sepanjang sejarah konstitusi di negara lain bahwa umur itu bisa diotak-atik kan begitu, dan tiba-tiba bisa ternyata ditambahkan norma baru itu, dan itu yang menjadi semua tuntutan itu hari ini menghakimi MK yang kemudian ini seolah-olah bukan untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, atau kepentingan masyarakat secara umum. Tapi kepentingan kepentingan privilege satu orang. Nah, ini yang ditangkap oleh publik yang ada aroma amis. Satu orang atau satu keluarga? Hanya satu keluarga ya. Jadi, kalau misalnya diubah untuk kepentingan bangsa, kepentingannya lebih besar, mungkin bagi yang lain nggak ada problem juga. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk menghadapi konteks seperti ini, yang masyarakat merasa ini kok seperti karpet merah. Saya nggak tahu tuh kenapa karpet itu harus merah tuh, Bang Jamal. Kenapa nggak warna lain? 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 Kenapa nggak warna lain?
Jadi politik Gibran ini bawa untung atau buntung? Bagi orang yang sering demo dulu, anak BEM pasti sering demo lah ya, di jalan gitu ya. Manik bisa cerita dulu ya, menurut Manik apa yang terjadi sekarang, aksi demo ke MK, apakah ini sesuatu yang by design, atau memang ini terjadi sebagai bentuk keterpanggilan untuk mendapatkan keadilan? Oke. Hal yang selalu menarik dari setiap kali demonstrasi adalah ketika kekuasaan itu selalu mencari cara memutus masyarakat matanya untuk lupa bahwa yang sedang kita kritik itu adalah substansinya, bukan soal kepentingan tarik ulurnya. Nah, ini yang menurut saya sering kali terjadi gitu ya. Jadi orang-orang berdemonstrasi, habis gitu cara terbaik untuk bilang bahwa demonstrasi ini bisa tidak dilegitimasi oleh masyarakat adalah bilang aja, oh itu pesanan kubu sebelah gitu. Ya udah, habis itu masyarakat bilang, oh ini yang dukung ini gitu, ini yang dukung ini. Tapi mereka akhirnya lupa bahwa masalah yang sedang kita kritik sebenarnya adalah putusan MK yang kemudian rawan dari konflik of interest tadi. Jadi menurut saya, mau siapapun, mau apapun kepentingannya, jangan pernah lupa bahwa ada substansi yang sedang kita kritik. Dan kritik itu yang seharusnya bisa dibantah. Kritik itu yang seharusnya dijawab. Bukan justru ya ad hominem jatuhnya. Oke. Oh, kamu demo karena kamu pendukung ini ya. Oh, kamu demo karena kamu ini ya gitu ya. Kita lupa bahwa ada nalar kritis yang harusnya kita jaga di sini. Oke. Gibran merasa terganggu nggak sih dengan demo-demo ini, Bang Jamal? Kalau Mas Gibran biasa aja sih. Ya gimana nggak bisa aja, di Twitternya aja bilangnya awok wok. Maksudnya Biasa aja itu sih. something privilege yang dimiliki oleh seorang anak Artinya presiden apa ya? untuk Artinya santai. apa? Artinya apa? Demo Nggak tahu itu, saya juga ya. saya juga aktivis dulu ya, aktivis. Ya nggak apa-apa, itu anak muda mahasiswa mau demo ya memang nggak masalah kan. Misal kenapa? Biarkan mereka bersuara. Kan bersuara mahasiswa. Karena saya juga pernah mahasiswa, saya juga pernah ikut demo, aktivis mulai 98 semuanya. Itu hak, gitu loh. Kita nggak bisa ngelarang mereka buat teman-teman mahasiswa untuk demo gitu ya. Karena mereka harus kritis, mereka juga harus kritis, mereka harus keluarin pendapat, ya silakan gitu. Tapi kalau memang kita lihat kembali lagi bahwa kita ini negara hukum gitu ya. Bukan hanya demo tapi kita negara hukum gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa MK sudah membuat MK-MK. Jangan hanya demo, kalau memang itu ya udah silakan masuk ke MK-MK gitu. Jadi biarkan MK-MK bekerja. Biarkan MK-MK bekerja. Sudah dikasih juga. Cuma kalau ini memang nasi jadi bubur dengan kasus ini, MK Pak Anwar Usman memang harus berhenti sih. Karena ada yang lebih besar lagi setelah ini adalah sengketa Pilpres. Jadi menurut saya Bang Abe, oke lah ini dianggap sudah mungkin bagi Gibran atau bagi kelompok yang lain udah tutup buku. Oke. Tapi menurut saya untuk masa depan Indonesia supaya tidak konflik kepentingan, kan bagaimana orang yang ngebilang katanya saya di pasar aja sering dengar kan kita sayang anak kan begitu, akhirnya kita keluarin duit tuh walaupun anak kalau nggak anak buka baju kalau nggak mau kan di pasar begitu kan. Nah, maksud saya kan ini paman, satu lagi adalah adik iparnya Pak Jokowi, jadi menurut saya ini juga harus dihentikan. Maksud saya udah cukup sampai di sini. Nah, kedepannya untuk Indonesia supaya fair, equal, setara, nanti kalau misalnya nih ada sengketa. Nah, kalau begini lagi, ini itu yang saya nggak tanggung jawab lagi, Bang Jamal. Saya nggak tanggung jawab lagi. Karena kata mereka menang sekalipun akan ada tudingan bahwa di sana ada penggunaan alat-alat negara, kekuasaan dan lain sebagainya untuk mencapai kemenangan. Ya kita lihatnya gini, kan pemilihan besok itu kan sudah ada yang bertanggung jawab KPU. Kalau memang kita nggak percaya sama KPU, kita mau percaya sama siapa lagi? Pertanyaan itu, mereka penyelenggara pemilu. Simple. Kalau kita nggak percaya sama KPU yang sudah memang ditunjuk gitu ya, mau percaya sama siapa lagi? Saya bukan melihat bahwa apakah ada kecurangan, apakah menggunakan alat-alat negara sehingga mereka harus menang. Tapi saya yakin teman-teman di KPU juga pasti bekerja sesuai tupoksinya mereka lah ya. Gitu. Karena kita percaya. Kalau memang kita nggak percaya sama mereka, siapa yang akan melaksanakan pemilu 2024 nanti? Oke. Jadi tidak semua, tidak semua harus ke sana. Ada yang mau nanya, Bu? iya, Silakan, iya, Bu. iya. Ada ibu-ibu yang mau ikut, Ibu. Ibu, Aduh. saya mau tanya ya Bu ya. Aduh. Gimana, Bu? Jangan pertanyaan yang berat-berat Bu. Ringan-ringan aja Bu. Tanya lansia, masa depan lansia. Ya. Masa berpuasa itu ada lansia di mana? Iya. Ke depannya apa lanjut atau enggak gitu.
gitu. Kartu Karena lansia. dulu ada saya sekarang baru dapat. Nanti apa lanjut ya apa jadi presiden Bobo Anak presiden. presiden apa lanjut gitu loh Pak. Oke, Gibran Ya. ya. Nah, ini menarik nih. Ya. Nanti sebelum ke Manik ya. Ya. Iya, Iya. Oke. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, jalan ya. Iya. Ini Titik pertanyaannya. ini senangnya kalau kita kumpul dan ngobrol Iya. di tempat lingkungan warga seperti ini. Mereka bisa masuk dan memberikan langsung aspirasi mereka. Kartu lansia. Kartu lansia. Tadi ditanyain apakah lanjut atau enggak. Nah, itu juga menjadi menarik ketika disebutkan programnya sebenarnya sudah ada. Disebutkan Bu Sri Mulyani sendiri sudah ada bahkan anggarannya. Jadi apa yang baru, apa yang istimewa dari sana gitu loh. Pun Ibu tadi bertanya, lanjut nggak nanti dan sebagainya. Ya, gini. Apapun program yang disampaikan oleh Mas Gibran kemarin ataupun Pak Prabowo gitu ya, mereka pasti punya program banyak gitu ya. Kami relawan untuk kami Gibran itu pasti akan mantau. Jadi gini, sosok itu nggak akan kita jadikan sebuah sosok yang apapun yang walaupun dia salah kita akan benarkan. Saat nanti sudah terjadi ya. Tapi kami Gibran relawan ini itu akan tetap memantau ataupun tetap melihat ini sesuai jalur atau enggak. Kalau memang enggak ya kita akan ngobrol, kita akan suara. Saya tertarik sebenarnya sama niat baik, program baik gitu ya Mas. Tapi menurut saya niat yang baik itu tidak bisa menganulir proses yang buruk atau bahkan salah. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita melewati proses yang ternyata salah, Berarti tentu- proses dari awalnya udah jelek, bagaimana hasilnya gitu? Nah, itu dia. Kalau menurut saya ini kan seperti Bang Pang bilang tadi, ini kan sudah terjadi, ya kan. Ayo kita berkompetisi, ya. Biar rakyat yang milih. Tuannya kan di sini adalah rakyat. Tuannya adalah rakyat. Biar rakyat memilih. Apakah proses ini rakyat melihat bahwa proses ini baik atau tidak baik, itu rakyat yang memilih. Ya. Nah, ajaran saya itu bahwa sudah ini nggak usah dipeributkan lagi. Siapkan ke depannya itu adalah persiapan calon paslon-paslon siapa yang jadi jagonya untuk menang kan. Kalau kita di relawan kami Gibran, kita udah nggak fokus lagi sebenarnya ke sana. Pesan Mas Gibran itu adalah berpolitiklah yang santun di saat berpolitik, dasar politik ini gitu ya. Jangan memfitnah, jangan menyebarkan hoaks, jangan menyerang gitu ya. Kita anak muda perlihatkan bahwa kita tuh anak muda berpolitik yang baik, santun dan baik. Itu yang pesan Mas Gibran ke kita. Maka kita nggak pernah sampai sekarang kalau kami Gibran pun kita nggak pernah nyerang paslon yang lain. Tapi itu perintah dari Mas Gibran, santun, baik dan tidak fitnah. Itu yang kita jalankan sekarang dan kita tegak lurus kita jalankan itu. Jadi politik Gibran ini bawa untung atau buntung? Bahwa ini pasti akan membawa keuntungan karena kita sudah lihat karakter Mas Gibran seperti apa, profil beliau seperti apa. Apalagi disandangkan sama Pak Prabowo yang orang militer, Oke. terus Mas Gibran orang sipil, terus tua dan muda. Regenerasinya pasti ada. Makanya kita melihat beberapa negara lain juga yang pemimpinnya muda dan itu kan juga berhasil gitu. Maka saya katakan kenapa sih harus ditakutkan? Gitu loh. Kenapa harus jadi sebuah momok yang menakutkan anak muda maju, apalagi itu memang kebetulan Mas Gibran kan. Iya. Pangi Anda sepakat kalau Oke, disebutkan tadi bahwa ini keuntungan secara elektoral juga, tak hanya itu tapi keuntungan juga bagi partisipasi anak muda dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Iya, partisipasi voter turn out itu pastilah ya, karena anak muda selama ini kan hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Artinya sudah waktunya berhenti hanya butuh memanfaatkan suara anak muda. Nah, keterlibatan Gibran itu kan sebuah lebih konkret hari ini. Artinya representasi anak mudanya ada, itu positif. Selama ini anak muda hanya diambil suaranya saja, tapi keterlibatannya hanya gimmick kan begitu. Nah, itu poin itu saya suka itu. Tapi proses yang awal udah cacat, ada dugaan desain atau sudah tidak fair atau konteks kecurangan, nah ini yang problemnya kan begitu. Fitur-fiturnya demokrasi, penyelenggaraan pemilu, perangkat hukum, perangkat-perangkat negara, BIN, polisi, semua Bawaslu, ini kan harus kita curigai. Supaya nanti betul-betul lapangan ini betul-betul datar, tidak becek. Nah, proses bahwa kalau kemudian pokoknya harus menang, ini yang repot. Nah, itu harus diintip. Siapa yang bisa memastikan bahwa ini lapangannya betul-betul demokrasi kita sehat, tidak pemilu yang partisan. Nah, Presiden Jokowi kan pernah buktikan katanya. Ini mazhab kedua nih. Dulu Presiden incumbent, maju di periode kedua. Oh, pemilu kita fair kok. Nggak ada kok yang namanya partisan. Ya. Artinya
pemilu bisa dianggap demokratis. Itu kan juga suatu hal yang menurut saya oke juga, berarti presiden waktu itu menjadi presiden, dia maju periode kedua, pemilu juga tetap lapangan datar. Tapi itu harapan kita juga bisa terjadi pada pemilu ini. Tapi kita, Bang Abe, Bang Jamal ya, kita harus curiga. Karena ini kekuasaan. Oke, harus skeptikal itu sah-sah saja, apalagi dalam demokrasi kan, Ya. apalagi dalam diskusi politik seperti ini. Bung Manik, closing statement. Oke, closing statement saya mau ikut serta dengan cara berpolitiknya Mas Gibran tadi ya, yang anti fitnah dan santun. Anti fitnah dan santun itu adalah ketika kita bilang bahwa Mas Gibran itu masih muda, itu bukan fitnah. Mas Gibran itu anaknya presiden yang menjabat hari ini, itu juga bukan fitnah. Mas Gibran itu omnya ketua MK, itu juga bukan fitnah. Yang fitnah adalah ketika kita menuduh orang yang mengkritik kekuasaan dengan nalar kritis, itu baru fitnah. Dan jadi itu saja, semoga orang-orang muda lebih terbuka mata hatinya dan juga menyadari bahwa muda saja belum cukup, tapi bagaimana kemudahan itu dibawa dalam narasi, gagasan, dan proses yang baik. Biasa, ini anak muda. Ini harus pesan mie ayam apa, mie telur apa? Mie telur. Mie rebus nih, mie rebus. Mienya yang ini. Gus, mie rebus, Gus. Mie-nya yang duo. Ya, itu mie rebus. Oke, yang jelas tadi dia nggak Ya, mau mie yang rebus, setengah Gus. matang. Mie rebus, Gus. Tolong Ini yang matang ya, kalau lapar nih, Gus. pesen mie-nya tapi yang Iya, matang. matang. Yang matang. Ah, mie rebus, Tapi, Gus. thank you, Telur, thank Gus. you ya. Yes, Thank you. Bang Abe. Thank you. Thank you. Nih, Bro Bang Manik, Abe. thank you. Bang Harvini ya, Bang Thank you, Jamal. Bang Jamal. Oh enggak, kita kan udah biasa begini. Oke, kita makan dulu ya. Makan mie Kita dulu, ngopi, makan Iya, kita makan dulu sama sebagainya. Rongan. Iya. Oke. Ini ada lapar mengkritik terus nih. Oke, dan pemirsa, kami harus menutup tentu saja diskusi ini di tempat kami berbincang langsung dari jantung perekonomian masyarakat yang bergerak dari sektor UKM, UMKM bahkan. Dan harapannya tentu saja apa yang kami berbincangkan ini bisa bermanfaat bagi publik yang menyaksikan. Saya Abraham Silaban, pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Abepos. Kita ketemu di episode berikutnya.